Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Kali ini saya akan berbagi materi tentang 8 metode self-healing. Nah, di video sebelumnya saya telah berbagi materi tentang bagaimana cara memahami dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan self-healing. Self-healing adalah sebuah proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin. Metode ini dilakukan saat seseorang menyimpan luka batin yang mengganggu emosinya. Self-healing berguna untuk menyelesaikan unfinished business yang berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Sebagian besar orang pernah mengalami kelelahan emosional dalam berbagai bentuk, seperti sedih karena kepergian orang tua, cemas terhadap masa depan, gagal meraih sesuatu, mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, marah pada kesalahan diri sendiri, dan sebagainya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Siapa yang seharusnya menyembuhkan luka itu? Berikut ini ada beberapa cara yang bisa membantu menyembuhkan diri sendiri dari dalam. Yang pertama yaitu dengan me time. Kemudian yang kedua dengan berdialog dengan diri sendiri. Yang ketiga bisa berdamai dengan keadaan. Kemudian yang keempat yaitu mindfulness. Yang kelima yaitu meningkatkan self compassion. Yang keenam, jadikan penyelesaian sebagai kekuatan. Yang ketujuh adalah tempatkan masa lalu pada tempatnya. Kemudian yang kedelapan adalah menulis ekspresif. Cara yang pertama yaitu dengan me time. Masalah yang belum selesai pada sebagian orang umumnya berkaitan dengan kehadiran orang lain. Me time ini berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun orang lain memperlakukannya, diri kita masih bisa memilih untuk bahagia. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, terkadang ia lupa memikirkan dirinya sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri benar-benar akan membuat kita merasa lebih bermakna. Membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri sendiri. Orang lain hanyalah pelengkap kebahagiaan kita. Cara yang berikutnya yaitu dengan berdialog dengan diri sendiri. Berbicaralah pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan. Jujur pada diri sendiri lebih baik ketimbang melampiaskan segala perasaan buruk kita pada sesuatu. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri. Saatnya memulai memahami diri sendiri untuk bisa bersyukur atas apa yang hidup ini berikan. Cara yang ketiga yaitu berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atas semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? Tidak. Alangkah lebih bijaksana kita jika mencoba berdamai dengan keadaan, menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai guru kehidupan yang menepa pribadi kita lebih baik lagi. Cara yang keempat yaitu dengan mindfulness. Mindfulness adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh, mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat. Mindfulness dapat meningkatkan self-compassion dan kebermaknaan hidup. Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang kemudian memejamkan mata. Fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam diri. Mindfulness ini akan lebih baik jika kita melakukannya secara rutin. Misalnya, sebelum keberangkatan ke sekolah, ke kantor, dan di tempat yang lainnya.
Yang kelima, dengan meningkatkan self-compassion. Self-compassion adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion. Meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang berlarut. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan menjadikan penyesalan sebagai kekuatan. Sebagian orang pernah mengalami hal yang memalukan dalam hidupnya. Sebagian lain juga pernah berbuat kesalahan yang sudah disesalinya. Namun, tidak sedikit pula mereka yang menyesal tak ada habisnya, hingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, gelisah, cemas, dan terus memikirkan hal tersebut membuat hati seseorang lelah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia terkadang bisa menekan perasaan gelisah dan sesal itu. Kita bisa saja mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dengan menyibukkan diri. Namun, dengan mengabaikan perasaan itu justru akan membuat emosi kita makin lelah, sebab perasaan itu bisa muncul kapan aja. Oleh karena itu, jadikanlah sebuah penyesalan terberat sekalipun di dalam hidup kita ini sebagai pelajaran. Boleh sesekali mengingat kejadian itu, tapi gunakanlah sudut pandang yang berbeda. Bicaralah pada diri sendiri bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar tidak mengulanginya. Cara yang berikutnya yaitu dengan menempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang punya kisah masa lalunya masing-masing. Tidak sedikit mereka memiliki masa lalu yang kelam hingga membuat masa kininya tidak tenang. Namun, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi. Sebagai manusia, yang bisa dilakukan hanyalah mengubah respon kita terhadap masa lalu itu. Untuk itu, jadikanlah masa lalu sebagai guru yang mendewasakan. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk terus disesali, tapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif sangat membantu penyembuhan hati kita. Nah, cara yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menulis ekspresif. Menulis punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita dari dalam. Menulis ekspresif adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Tidak perlu memperhatikan aturan seperti tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Intinya, menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang dirasakan saat stres datang. Dengan menuliskan segala kekesalan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi kita. Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pengalaman pahit, kegagalan hidup hanyalah sebuah peristiwa. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan kebijaksanaan dan setiap luka yang membekas bisa disembuhkan. Setiap hal buruk di dunia ini akan terus terjadi, maka maknailah semua luka itu sebagai ujian perjalanan hidup kita. Demikian tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan self-healing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.